Kalau bapak ibu dikaruniai anak perempuan, dengarkan baik-baik hadisnya. Ibu dan bapak kalau sabar merawat mereka, anak perempuan secara khusus, anak laki-laki juga ada pahalanya. Tapi anak perempuan ini ada ekstra, karena menjaganya hati-hati sekali. Saya tidak menyarankan perzinahan, tapi kalau laki-laki berzina, dia nggak akan hamil. Tapi kalau perempuan berzina, hamil, ini sudah rusak semua masa depannya. Kan gitu, tetes sperma masuk, dia hamil, udah rusak semua masa depannya, rusak namanya, rusak nama keluarganya, anak yang lahir nggak jelas statusnya dan segala macam hal. Makanya kata Nabi SAW, man ala jariyataini hatta tabluga ja'a yawmal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ah. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang benar-benar merawat dua anak perempuannya, ya, disebutkan sini dua anak perempuannya sampai balik, ya. Kalau sudah balik dia bertanggung jawab sendiri, walaupun dia tetap mengawasi, tapi dia terus sabar dari kecil diurus, ya mungkin banyak sekali dari bayi banyak keperluannya yang kita penuhi sampai dia balik, maka nanti orang tua yang mengurus dua anak perempuannya ini akan bersama aku di surga seperti ini. Nabi SAW menyatukan jari-jari beliau. Ya, berarti menandakan kedekatan orang yang mengurus anak perempuan dengan Nabi SAW hari kiamat itu luar biasa, sangat dekat. Begitu juga dengan ada riwayat yang sahih diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ja'atni miskinatun tahmilu ibnataini laha." Telah datang seorang wanita yang miskin kepadaku, kata Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari dan membawa dua anak perempuannya. Fa'at'amtuha thalatha tamaratin, dan aku akhirnya memberikan 3 butir kurma kepadanya. Karena dalam riwayat lain juga dijelaskan, Aisyah mengatakan waktu ibu itu datang yang orang miskin ini membawa 2 anak perempuannya, kebetulan aku tidak punya apa-apa di rumah kecuali tinggal 3 butir kurma saja. Maka aku pun memberikan kepada ibu tersebut. Lalu dikatakan fa'atat kulla wahidatin minhuma tamrah. Lalu kemudian ibu ini waktu saya berikan 3 butir kurma, dia bagi sebutir buat anaknya yang di kanan, sebutir yang buat di kiri, sebutir buat dia, 3 butir kurma. Dalam kondisi ibu ini sangat butuh makanan. Nah rupanya karena asyik ngobrol sama Aisyah, dia belum sempat makan kurmanya, kedua anaknya sudah menghabiskan kurma mereka. Warafa'at ila fiha tamratan lita'kulaha. Pada saat ibu itu mengangkat kurma untuk dia makan punya dia, fastat'amatha ibnataha. Maka kedua anak perempuannya minta tambahan, ya, minta kurma lagi, padahal dia sendiri belum makan. Fashaqqatit tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma. Kemudian ibu itu akhirnya membagi 2 kurma dia untuk dikasih kepada kedua anak perempuannya. Dia sendiri kelaparan tapi dia berkorban untuk 2 anak perempuannya tadi gitu ya. Kemudian dikatakan fa'ajabani sya'nuha fadzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Aisyah, saya pun kagum dengan pengorbanan ibu ini walaupun sederhana, hanya sekedar menahan laparnya dan mendahulukan kedua anaknya. Padahal anaknya sudah dapat tadi makanan itu ya. Dan aku sebutkan itu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini tadi ceritanya. Ada ibu datang, kemudian dia membawa 2 anaknya, dia miskin, saya tidak punya kecuali 3 butir kurma. Dia pun dalam kondisi kelaparan, dia kasih sebutir-sebutir anaknya. Dia lagi belum makan, yang satunya masih ngobrol, anaknya minta lagi. Lalu dia mengalah, dibagi 2, lalu dikasih kepada anaknya. Maka apa jawaban Nabi SAW? Pengorbanan hanya sebutir-sebutir kurma saja, tambah atau 1 butir kurma yang dibagi 2 yang punya ibu tadi itu, innallaha qad aujabalaha biha al-jannah au a'taqaha biha minan nar. Ketahuilah wahai Aisyah, sesungguhnya dengan perbuatan ibu tadi kepada 2 anak perempuannya itu, Allah masukkan dia ke dalam surga atau Allah selamatkan dari api neraka. Oleh karena itu ibu-ibu saya ingatkan ya, kadang-kadang subhanallah syaitan goda kita. Mungkin ibu beli makanan kesukaannya, taruh di kulkas, habis itu besok kita mau makan sudah nggak ada, habis dimakan anak-anak. Ya, biasanya marah sama anaknya gitu ya. Atau misalnya datang anak-anak makan, ibu-ibu juga mau makan, mungkin ibu udah mulai lapar, masih minta, ibu minta, umi minta misalnya. Lalu atau kita mungkin bawa makanan favorit, lalu kita ancam anak-anak, jangan makan, ini punya ibu ya. Nah, misal. Nah, itu sebaiknya jangan gitu ya. Justru kita berbagi sama mereka, itu sudah cukup menjadi tiket ke surga. Ini mudah sekali ya. Tapi ini yang disebutkan dalam hadis kata ulama adalah anak perempuan. Bukan berarti anak laki-laki tidak dapat pahala ya. Tapi kasusnya di sini karena anak perempuannya dia sabar, maka dikasih surga, gitu kan?
Dalam riwayat yang mirip seperti ini, disebutkan riwayat lain, ya, bahwasanya ada datang seorang wanita kepadaku, kata Aisyah, dan kebetulan wanita itu minta, ya, agar diberikan makanan. Lalu aku memberikan kurma, tidak disebutkan 3 butirnya. Lalu ibu itu memberikan makan kepada kedua anaknya, termasuk bagian dia. Maka aku pun kagum melihat itu, lalu aku sampaikan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi bilang begini, hadis riwayat Muslim, Man ibtuliya minal banati bisyai, siapa yang diuji oleh Allah dengan dikaruniai anak perempuan, lalu dia sibuk memenuhi kebutuhan, fa ahsana ilaihinna, dia maksimal dalam merawat anak perempuan itu, kunna lahu sitran minan nar, pasti anak perempuan itu menjadi penyebab dia selamat dari api neraka. Jadi Nabi sebutkan khusus banat, anak-anak perempuan, gitu ya. Berarti memang menandakan anak perempuan kadang-kadang lebih manja, lebih rewel, itu biasa. Anak laki-laki kan jatuh, lari, loncat, itu udah biasa bagi dia. Perempuan sedikit jatuh, sedikit makanannya diambil, udah nangis, itu butuh ekstra sabar gitu ya. Nah kalau orang sabar aja dengan itu berarti mendudukan wanita dalam Islam luar biasa. Masih anak perempuan aja, kalau orang tuanya sabar bisa jadi penyebab masuk ke dalam surga gitu ya. Itu contohnya. Walaupun saya ingin berbagi, terutama bagi ibu-ibu, kalau dalam pendidikan anak, ini juga saya sampaikan pada istri saya gitu ya. Dalam pendidikan anak, usahakan jangan memberikan pilihan kepada anak-anak. Contoh misal, ibu kalau mau ingin sayang sama anaknya, ingin memberikan makan. Udah, ibu masak aja apa yang ibu punya di rumah. Misalnya ibu kebetulan punya ayam, ya udah ibu buat ayam, ibu panggil anak, ini nak ya, rezeki kita hari ini makan bismillah tangan kanan. Jangan ibu tanya, nak pengen makan apa? Karena pertanyaan ini pada anak-anak yang belum masuk kepada umur balik, ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena bisa membuka celah-celah pintu durhaka tanpa kita sadari. Contoh misalnya ibu bilang, ibu nak mau pengen makan apa? Anak 3 tahun, 4 tahun, dia tidak ngerti sebenarnya. Dia tidak ngerti ibu punya uang atau tidak, ibu punya bahan atau tidak. Terus dia bilang, saya mau ayam goreng. Ibu bilang, baik, besok ibu buatin. Besok ternyata ibu lupa. Dia akan tanya, ibu ayam goreng saya mana? Kalau ibu bilang, ya ibu lupa nak. Apa yang kira-kira yang dia bilang? Ah ibu ini. Kalimat ah itu kan tidak boleh. Tidak boleh. Allah jadikan kita sebagai orang tua Bapak Ibu sekalian supaya kita yang mengatur hidup anak. Jangan dibalik, jangan kita yang mengatur hidup, jangan anak mengatur hidup kita. Saya pernah lihat ada satu bapak pergi umroh bersama kami. Ada anaknya dia umur 7 tahun. Apa saja yang bapak itu mau buat selalu dia tanya anaknya, bang, menurut abang bagaimana? Abang mau makan gak? Abang mau pergi gak? Jadi anaknya yang mengatur bapak ini mau kemana, mau makan kapan, mau kemana, mau buat apa saja. Ini keliru ini. Harusnya kita di posisi orang tua, kita yang mengatur semuanya. Termasuk lembaga pendidikan, ya. Jadi yang unik itu kadang-kadang ini sering saya kasih contoh di pengajian. Misalnya si suami ini 30 tahun, istrinya 25 tahun contoh. Mereka sudah punya anak 7 tahun misalnya. Mau masuk SD. Atau mau masuk TK. Mereka datanglah ke 2 lembaga sekolah misalnya. 2 pendidikan. Yang satu kurikulumnya begini, warna cat dinding bangunannya biru misalnya. Yang ini, yang B misalnya warna hijau. Kurikulum juga. Dan mereka sudah konsultasi lah. Kurikulum sudah tahu, biaya sudah tahu, jarak sudah tahu, mereka sudah tahu semua. Harusnya kan yang mengambil keputusan suami istri ini. Tapi uniknya mereka datang tanya kepada anaknya yang 7 tahun, nak mau yang mana? Nah kebetulan si anak suka warna biru, ya yang ini aja. Padahal dia tidak tahu biaya, dia nggak tahu kurikulum, dia nggak tahu jarak. Tapi uniknya suami istri ini ikuti anaknya, ini keliru. Akhirnya banyak orang tua nanti yang tidak dipatuhi oleh orang tua, oleh anak-anaknya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ikutin apa yang kami sarankan, pastikan Bu, walaupun dan Bapak sekalian, mereka sudah berumur pun, sudah berumah tangga, mesti tetap hormatin kita. Menurut Ibu gimana, menurut Ayah bagaimana, karena kita biasakan mereka itu patuh sama kita. Ini bukan masalah otoriter ya, bukan. Tapi memang Allah amanahkan mereka dari kecil, dan kita lebih berhak karena nasabnya ke kita, untuk kita bentuk mereka. Kita yang membentuk, kita pilihkan pakaiannya, kita pilihkan makanannya, kita pilihkan apalah semua. Semua kita pilihkan, sabun, samponya. Jangan tanya mereka. Mereka nggak ngerti. Bapak Ibu tinggal langsung memilihkan saja. Itu akan membuka pintu ke bakti atau bakti yang luar biasa.